Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami mohon lindungilah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan pekerjaan kami, agar supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kiranya mendatangkan berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel adalah simbol kesetiaan antara suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Oleh karena itu, persatuan di dalam perkawinan adalah mutlak perlu. Yesus telah bersabda, sejak semula Allah menciptakan manusia, pria dan wanita. Seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Oleh karena itu mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Perkawinan antara suami istri sesungguhnya dituntut kesetiaan. Dan kesetiaan itu mengungkapkan kesetiaan relasi antara Allah dengan bangsa Israel. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita setiap hari,
baik di dalam kehidupan berkeluarga maupun di dalam kehidupan antara biarawan-biarawati yang menjalani panggilan khusus maupun imam. Kita semua dituntut untuk selalu setia di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan ada orang yang tidak menikah karena memang sejak lahir demikian. Ada orang yang tidak menikah karena dijadikan oleh orang lain demikian. Ada pula orang yang tidak menikah karena dia memutuskan sendiri demi kerajaan surga. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ajakan Yesus untuk senantiasa setia bukan hanya berlaku bagi suami maupun istri, tetapi berlaku bagi kita semua, teristimewa yang menjalankan panggilan khusus sebagai imam, sebagai biarawan dan biarawati. Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka marilah kita kembali membaharui semangat hidup kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam panggilan khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Yesus menyadarkan kita, barang siapa mengerti, hendaklah ia mengerti. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau telah mengingatkan, menyadarkan kami, agar supaya kami senantiasa memperbarui semangat kesetiaan dan persatuan kami di jalan panggilan hidup kami masing-masing, baik sebagai suami istri maupun sebagai imam, biarawan, biarawati yang menjalani panggilan di jalan khusus. Semoga rahmat persatuan dan kesetiaan itu senantiasa hidup di dalam diri kami dan menjiwai seluruh perjalanan hidup kami, agar supaya seluruh hidup kami dipersembahkan kepada Dikau melalui kesetiaan kami, baik di dalam keluarga maupun di dalam perjalanan panggilan imamat dan panggilan menjadi biarawan biarawati. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.